Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang wanita penzina lalu membunuh anak dari hasil zinanya. Dan ketika ingin bertaubat di hadapan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa mengusirnya. Namun tiba-tiba Jibril datang ke Nabi Musa alaihissalam untuk menerima taubat wanita itu. Dan Jibril berkata, ada dosa yang lebih besar dari perbuatan wanita itu. Namun apakah perbuatan itu? Sampai-sampai dosanya lebih besar dari perbuatan dosa perempuan itu yang telah berzina dan membunuh anak dari hasil zinanya itu. Simak terus video ini untuk mengetahui selengkapnya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik like, bagikan video ini sebagai sarana dakwah bagi orang lain, dan jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel Tafakkur Fiddin. Terima kasih. Pada suatu ketika di zaman Nabi Musa alaihissalam, terlihat seorang wanita berjalan terhuyung-huyung. Pakaiannya yang serba hitam menandakan bahwa ia berada dalam duka cita yang mencekam. Tudung kepalanya menangkup rapat hampir seluruh wajahnya, yang tanpa hiasan muka dan perhiasan yang menempel di tubuhnya. Kulit yang bersih, putih, badan yang ramping, dan roman mukanya yang ayu tidak dapat menghapus kesan kepedihan yang telah meroyak hidupnya. Ia melangkah terseret-seret mendekati kediaman rumah Nabi Musa alaihissalam. Diketuknya pintu perlahan-lahan sambil mengucapkan salam. Maka tiba-tiba terdengarlah ucapan dari dalam rumah, silahkan masuk. Perempuan cantik itu lalu berjalan masuk sambil kepalanya terus menunduk. Ia duduk di hadapan Nabi Musa alaihissalam sambil matanya terus melihat ke bawah. Air matanya berderai tatkala ia berkata, wahai Nabi Allah, tolonglah saya, doakan saya agar Tuhan berkenan mengampuni dosa keji saya. Apakah dosamu wahai wanita? Tanya Nabi Musa alaihissalam dengan keadaannya yang terkejut. Saya takut mengatakannya, jawab wanita cantik itu. Katakanlah, jangan ragu-ragu, desak Nabi Musa alaihissalam. Maka perempuan itu pun secara ketakutan bercerita, saya telah berzina. Kepala Nabi Musa terangkat, hatinya tersentak. Perempuan itu meneruskan perkataannya, dari perzinaan itu lantas saya hamil. Setelah anak itu lahir, langsung saya cekik lehernya sampai mati. Ucap wanita itu seraya menangis sejadi-jadinya. Mata Nabi Musa alaihissalam pun berapi-api. Dengan muka berang ia menghardik perempuan celaka itu. Perempuan celaka kamu, pergi kamu dari sini, agar siksa Allah tidak jatuh ke dalam rumahku karena perbuatan kejimu. Pergi, teriak Nabi Musa alaihissalam sambil memalingkan mukanya karena jijik terhadap perempuan itu. Perempuan berwajah ayu itu pun merasa seakan-akan hatinya bagaikan kaca terbentur batu ketika mendengar ucapan Nabi Musa alaihissalam. Hancur, luluh, namun segera bangkit dan melangkah surut. Dia menangis terangguk-angguk dan keluar dari dalam rumah Nabi Musa alaihissalam. Ratap tangisnya amat memilukan. Ia tidak tahu harus kemana lagi hendak mengadu. Bahkan dia tak tahu kemanakah kakinya untuk melangkah. Bila seorang nabi saja sudah menolaknya, bagaimana pula manusia lain bakal menerimanya? Terbayang olehnya betapa besar dosanya, betapa jahat perbuatannya. Namun sepeninggalnya malaikat Jibril turun mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Sang malaikat penyampai wahyu itu lalu berkata, mengapa engkau menolak seorang wanita yang hendak bertaubat dari dosanya? Tidakkah engkau tahu dosa yang lebih besar daripadanya? Nabi Musa terperanjat kaget. Dosa apakah yang lebih besar dari kekejian wanita penzina dan pembunuh itu? Maka Nabi Musa alaihissalam dengan penuh rasa ingin tahu bertanya kepada Jibril, betulkah ada dosa yang lebih besar daripada perempuan yang hina itu? Ada, jawab Jibril alaihissalam dengan tegas. Dosa apakah itu? Tanya Nabi Musa alaihissalam yang kian keliru.
orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa menyesal, orang itu dosanya lebih besar daripada perbuatan wanita itu 1000 kali, kata Jibril alaihi salam. Mendengar penjelasan itu, Nabi Musa alaihi salam kemudian memanggil wanita tadi untuk menghadap kembali kepadanya. Ia mengangkat tangan dengan khusyuk untuk memohon keampunan kepada Allah untuk perempuan tersebut. Nabi Musa menyadari orang yang meninggalkan salat dengan sengaja dan tanpa penyesalan adalah sama saja seperti berpendapat bahwa salat itu tidak wajib dan tidak perlu atas dirinya. Berarti seakan-akan ia menganggap remeh perintah Allah, bahkan seolah-olah menganggap Tuhan tidak punya hak untuk mengatur dan memerintah hambanya. Ketika Rasulullah SAW bermi'raj, oleh malaikat Jibril diperlihatkan suatu kaum yang membenturkan kepala mereka pada batu. Setiap kali benturan itu menyebabkan kepala mereka pecah. Kemudian mereka kembali kepada keadaan semula, dan mereka tidak terus berhenti melakukannya. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Siapakah orang ini, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka ini orang yang berat kepalanya untuk menunaikan sholat fardu." Hadis riwayat Tabrani. Dan inilah gambaran dosa bagi orang yang meninggalkan sholat. Jika satu kali meninggalkan sholat subuh, maka akan dimasukkan ke dalam neraka selama 30 tahun, yang artinya sama dengan 60.000 tahun di dunia. Satu kali meninggalkan sholat zuhur, maka dosanya sama dengan membunuh 1000 orang umat Islam. Satu kali meninggalkan sholat asar, maka dosanya sama dengan menutup ataupun meruntuhkan Ka'bah. Satu kali meninggalkan sholat maghrib, maka dosanya sama dengan berzina dengan orang tuanya sendiri. Dan satu kali meninggalkan sholat isya, maka tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal di bumi atau di bawah langit, serta makan dan minum dari nikmatnya Allah. Dan demikianlah kisah Nabi Musa alaihissalam dan perempuan penzina itu, dan ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Dan mudah-mudahan kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.